Sobat calon guru semuanya, langkah selanjutnya setelah kita mengikuti tes SKD tentunya adalah menunggu pengumuman kelulusan SKD CPNS tahun 2024. Nah, kira-kira kapan pengumuman kelulusan tes SKD CPNS 2024? Kemudian bagaimanakah cara cek pengumuman kelulusan SKD CPNS di tahun ini? Serta bagaimanakah ketentuan setelah kita mendapatkan pengumuman SKD untuk bisa ikut ke tahapan berikutnya, yaitu SKB atau seleksi kompetensi bidang. Silakan simak video ini sampai selesai. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk seleksi CPNS itu kan terdiri dari 3 tahapan ya. Jadi setelah dulu teman-teman melakukan pendaftaran online melalui sscsn.bkn.go.id, kemudian kita memilih formasi, kemudian kita itu mengupload berkas pendaftaran, maka untuk tahapan pertama itu dimulai, yaitu dengan seleksi administrasi. Nah, tentunya tahapan pertama seleksi administrasi itu sebagai penentu kelulusannya itu adalah untuk bisa ikut ke SKD atau tahapan kedua ya dari seleksi CPNS. Nah, kemudian setelah kita lulus seleksi administrasi, kita ikut SKD, kemudian setelah kita lulus SKD, maka kita akan ikut SKB. Nah, dari SKB ketika kita itu lulus, maka kita akan melakukan pengisian DRH dan juga melakukan pemberkasan sehingga nanti kita itu akan bisa diangkat menjadi CPNS di tahun ini ya. Oke sobat calon guru semuanya, terkait tentang jadwal pengumuman SKD itu adalah kalau misalkan kita mengacu pada jadwal BKN, nanti untuk pengumuman kelulusan seleksi kompetensi dasar atau SKD itu diumumkan yaitu dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 November tahun 2024. Nah, di sini kita melihat itu adalah rentang waktu ya, yaitu diumumkan sejak tanggal 17 sampai dengan 19. Nah, artinya ini nanti bisa jadi untuk instansi kita itu diumumkan pada tanggal pertama. Yaitu bisa jadi di Pemda kita itu diumumkan di tanggal 17, bisa jadi juga nanti diumumkan di tanggal 18, bisa juga nanti diumumkan pada tanggal 19 November 2024, teman-teman. Artinya di sini karena rentang waktu itu sama halnya dengan pengumuman kelulusan seleksi administrasi kemarin ya. Itu adalah maksimalnya nanti akan diumumkan untuk pengumuman kelulusan SKD itu adalah di tanggal 19 November tahun 2024. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat ini kan mulai dari tanggal 16 Oktober ya, 16 Oktober sampai dengan tanggal 14 November ini kan penjadwalan yaitu pelaksanaan untuk SKD. Nah, selanjutnya untuk pengolahan nilai, jadi setelah dilakukan SKD itu kan dilakukan pengolahan nilai. Nah, pengolahan nilai itulah dari tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 16 November. Berikutnya nanti di tanggal 17 November sampai dengan 19 itulah nanti jadwal pengumuman kelulusan SKD-nya. Dan lantas kira-kira bagaimanakah cara untuk cek pengumuman kelulusan SKD CPNS tahun 2024, teman-teman? Nah, jadi sama halnya dengan kemarin ketika teman-teman mengecek kelulusan seleksi administrasi, nanti untuk pengumuman kelulusan SKD itu juga melalui 2 link dan juga 2 cara ya. Yang pertama, teman-teman bisa login ke akun SSCSN masing-masing, yaitu dengan cara ketik di Google yaitu sscsn.bkn.go.id, kemudian masukkan nick dan juga password, masukkan captcha, kemudian kalian login, kemudian nanti di bagian bawah itu akan ada yaitu pengumuman, yaitu kelulusan dari SKD kita. Nah, selain itu sama halnya juga dengan teman-teman ketika dulu mengecek kelulusan seleksi administrasi, nanti juga akan diumumkan yaitu melalui portal resmi dari instansi masing-masing, yaitu instansi yang kita lamar. Misalkan saja nih, misalkan saya itu melamar di Kemkumham ya, maka teman-teman juga mengeceknya di sana. Misalkan teman-teman mengecek melamarnya itu adalah formasi di Kejaksaan, nanti teman-teman juga berkunjung ke website resmi dari Kejaksaan. Di Kementerian Agama pun juga demikian, teman-teman. Nah, jadi nanti di sana itu akan diberikan pengumuman kelulusan seleksi kompetensi dasar. Selanjutnya juga nanti yang perlu kalian lakukan itu adalah silakan diunduh ya untuk lampirannya. Nah, di bagian lampiran itu nanti akan ada daftar nama yaitu peserta yang ikut SKD yang sudah diplotting yaitu per formasi jabatan yang dilamar. Misalkan saya melamar yaitu formasi jabatan ahli pertama guru fikih di Kementerian Agama. Nah, maka nanti untuk formasi tersebut maka nanti akan diberikan list ya, yaitu mulai dari urutan pertama sampai dengan urutan terakhir.
Nah, tentunya langsung diberikan peringkingan tuh, yaitu siapa yang dapat peringkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Jadi perlu sekali teman-teman nanti mengunduh untuk lampiran dari pengumuman di instansi masing-masing tersebut. Dan selanjutnya yang namanya seleksi itu tentunya kan ada dua hasil ya. Hasil pertama itu adalah lulus dan juga ada hasil yang tidak lulus. Nah, jadi nanti teman-teman yang dikatakan lulus SKD itulah ketika teman-teman itu mendapatkan nilai di atas passing grade ya, setidaknya passing grade teman-teman. Nah, kalau misalkan kita cek ya pada tahun ini kan untuk passing grade itu ada 3 ya, yaitu ada TWK, kemudian TIU dan juga ada TKP. Dan masing-masing ini ada passing grade-nya sendiri teman-teman. Yaitu untuk TWK itu kan passing grade-nya ada 65, kemudian untuk TIU itu adalah ada 80, sedangkan untuk TKP itu adalah ada 166. Itulah untuk yang versi formasi umum ya. Dikecualikan untuk yang formasi khusus, misalkan Putra Putri Kalimantan, disabilitas, kemudian jalur kumlot dan lain sebagainya. Jadi dari ketiga passing grade tersebut itu kita itu harus memenuhinya ya. Nah, misalkan saja nih, misalkan teman-teman untuk TWK itu dapat nilai 80, kemudian untuk TIU dapat nilai 100, namun kalau misalkan TKP-nya itu dapat nilainya itu hanya 165, itu belum dikatakan lulus passing grade ya. Karena apa? Karena untuk TKP kan passing grade-nya itu 166 nih. Sedangkan kita mendapatkan nilainya itu adalah 165. Jadi di sini belum dapat dikatakan lulus passing grade. Dan kemudian untuk aturan di tahun ini itu adalah selain kita itu harus lulus passing grade dari ketiga itu tadi, yaitu TIU, TWK dan juga TKP. Maka teman-teman untuk bisa nanti kita itu berpeluang ikut SKB itu harus masuk rankingan ya, yaitu ranking terbaik. Jadi lulus passing grade dan atau mendapatkan peringkat terbaik teman-teman. Nah, misalkan saja seperti ini, yaitu untuk aturannya, untuk peringkatan itu kan diambilkan dari 3 kali jumlah kebutuhan ya atau formasi. Nah, misalkan untuk formasi guru agama, misalkan untuk formasi ahli pertama guru fikih misalkan ya di Kementerian Agama, untuk pendaftarnya itu ada 200. Sedangkan untuk formasinya misalkan katakanlah ada 2 misalkan ya. Nah, ini kita ambil contoh yang sederhana. Nah, untuk pesertanya yang ikut SKD ada 200, formasinya ada 2, maka nanti diambil untuk yang lulus passing grade SKD itu 3 kali jumlah kebutuhan. Itu diambil dari peringkat pertama ya. Jadi kalau misalkan formasi hanya ada 2, itu kan berarti 2 kali 3, itu adalah 6 ya. Jadi nanti diurutkan ranking pertama perolehan jumlah terbanyak yang sesama lulus passing grade itu nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah nanti yang akan maju ke tahapan berikutnya yaitu SKB. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya untuk kita itu bisa maju SKB itu ada 2 persyaratan. Yang pertama adalah kita harus lulus passing grade. Yang kedua itu adalah kita harus masuk ke perankingan. 3 kali jumlah kebutuhan ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, misalkan untuk formasinya antara formasi dengan peserta yang lulus passing grade SKD itu ternyata lebih banyak formasinya, itu apakah nanti yang tidak lulus passing grade itu bisa ikut SKB atau tidak? Nah, misalkan untuk formasinya itu ada 5 misalkan ya. Misalkan analis ahli pertama misalkan itulah formasinya ada 5, sedangkan untuk peserta yang ikut itu adalah ada 20, sementara yang lulus passing grade itu hanya ada 10. Nah, kalau misalkan formasinya 5 itu kan nanti yang masuk ke SKB itu kan berarti 5 kali 3 ya, yaitu 15. Nah, sementara di sini untuk yang diperlukan maju ke SKB itu ada 15, sedangkan untuk yang lulus passing grade itu hanya ada 10. Nah, kira-kira ketentuannya seperti apa? Nah, kalau misalkan ketentuannya seperti itu ya nanti tergantung dari instansi masing-masing ya. Apakah nanti akan diambilkan dari meskipun yang belum lulus passing grade tapi jumlah terbanyak ataukah seperti apa, nanti kita pantau saja teman-teman. Sama halnya juga dengan ketika teman-teman di sini mendapatkan nilai akhir yang sama ya, kan di sini tadi kan untuk penentu kita itu bisa maju ke SKB itu kan selain lulus passing grade juga diambil dari perolehan nilai tertinggi atau perankingan. Nah, kalau misalkan dari peserta itu mendapatkan nilai sama, itu nanti maka akan dicari dulu yaitu peserta yang memiliki nilai TKP yang tertinggi. Kalau misalkan dari nilai TKP itu juga sama, maka seperti apa? Maka dilanjutkan yaitu perankingannya itu diambilkan dari peserta yang mendapatkan nilai TIU yang paling tinggi. Kalau masih sama juga, nanti diambilkan dari nilai TWK yang paling tinggi. Kemudian kalau misalkan masih sama juga, nanti akan diambil dari nilai rata-rata rapot, ijazah maupun juga IPK.
itu yang paling tinggi. Kalau misalkan masih sama juga, itu yang terakhir itu adalah akan diambil dari peserta yang memiliki usia tertinggi, teman-teman. Dan mungkin untuk perankingan di tahun 2024 ini akan sedikit berbeda dengan perankingan yang ada di tahun sebelumnya ya. Kalau misalkan di tahun 2024 ini kan dimulai sebuah aturan bahwasanya untuk teman-teman yang sudah lulus SKD atau lulus passing grade SKD CPNS di tahun 2023 itu kan diberikan kesempatan untuk boleh menggunakan nilai tersebut untuk ikut seleksi CPNS di tahun ini. Nah, jadi mereka tanpa ikut SKD di tahun 2024, mereka menggunakan nilai tersebut lah nanti yang akan diolah ya dalam perankingan SKD nantinya. Nah, sehingga di sini juga menimbulkan kita itu nggak tahu ya, yaitu kita kan nggak tahu nih, yaitu siapa saja yang menggunakan nilai SKD tahun kemarin, kemudian siapa yang tidak ya. Nah, tahunnya itu nanti ketika sudah pengumuman kelulusan SKD pada jadwalnya tersebut ya. Nanti akan diklasifikasikan per formasi jabatan, yaitu pelamarnya berapa. Kemudian nanti akan ada kode-kode tersendiri ya ketika di pengumuman kelulusan tersebut. Dan di tahun 2024 ini nanti untuk pengumuman kelulusan SKD itu teman-teman harus juga paham kode ya, yaitu kode kelulusan. Jadi nanti akan ada 5 kode kelulusan, yaitu yang pertama itu ada P_L. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan kode P_L, itu artinya teman-teman lulus passing grade dan juga berhak untuk ikut ke SKB ya. Kemudian kalau misalkan yang nomor 2 itu adalah P_L_P, kemudian TL23, itu adalah teman-teman yang dari peserta yang menggunakan nilai SKD di tahun 2023 kemarin. Artinya lulus perankingan menggunakan skor SKD tahun 2023. Nah, kalau misalkan teman-teman mendapatkan kode hanya P saja, itu artinya teman-teman tuh lulus passing grade namun tidak masuk perankingan atau kalah ranking ya. Dikarenakan 3 kali jumlah kebutuhan kan. Nah, berikutnya kalau misalkan teman-teman mendapatkan kode TL, itu artinya tidak lulus, artinya kita tuh tidak lulus passing grade ya. Entah itu nggak lulus passing grade dari ketiganya atau mungkin salah satunya, itu adalah nanti akan mendapatkan kode TL. Kemudian yang kelima adalah kodenya itu TH. TH itu apa? Yaitu TH itu tidak hadir. Kalau misalkan teman-teman sebenarnya berhak untuk ikut SKD, tapi ternyata entah itu datangnya telat atau mungkin sengaja nggak datang, nah itu nanti akan mendapatkan kode TH ya, atau tidak hadir. Dan kemudian berikutnya terkait tentang live score nih. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, wah saya tuh ketika melihat di live score di titik lokasi ujian saya, itu saya mendapatkan peringkat nomor 2, peringkat nomor 1, nilai tertinggi misalkan. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya dalam satu titik lokasi ujian, misalkan dalam satu sesi itu ada 350 sampai dengan 400 peserta, itu belum tentu mereka itu adalah menjadi pesaing kita ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk pelaksanaan SKD itu adalah dikumpulkan dari seluruh pelamar dengan seluruh formasi yang ada, yaitu berdasarkan dari titik lokasi yang mereka ambil. Misalkan bisa jadi saya itu melamarnya itu di Kementerian Agama, formasi yang penempatannya itu di Kanwil Jawa Barat, tapi saya mengambilnya itu di titik lokasi Wisma Haji Madiun misalkan. Bisa jadi yang pesaing saya ya, yang melamar CPNS formasi ahli pertama guru fikih Kemenak Jatim misalkan, mereka itu karena domisilinya di Bali atau mungkin di Sumatera, mereka itu mengambil titik lokasi ujian yang di sana. Jadi kita nggak bisa menjadikan acuan bahwa peserta yang masuk dalam live score itu adalah pesaing kita itu belum tentu ya. Jadi nanti tahu kita itu adalah ketika sudah pengumuman kelulusan SKD, teman-teman. Nanti akan diklasifikasikan yaitu peserta siapa saja sih yang mengambil formasi itu dan juga berapa nilainya dan siapa yang berhak untuk maju ke tahapan SKB. Dan selanjutnya setelah nanti pengumuman kelulusan SKD, tahapan berikutnya itu adalah masuk ke SKB, teman-teman, atau seleksi kompetensi bidang ya. Jadi di sini nanti sesuai dengan perankingan, maka teman-teman akan masuk ke SKB ya bagi yang berhak. Dan di sini untuk SKB itu biasanya terdiri dari 2, yaitu ada SKB chat, yaitu seleksi kompetensi bidang yang menggunakan komputer. Ada juga yang SKB non chat ya. Nah, itu yaitu tidak menggunakan komputer. Nah, bisa jadi nanti melalui psikotes, kemudian tes potensi akademik atau mungkin juga tes bahasa asing, kemudian bakat skolastik dan lain sebagainya. Nah, tentunya nanti terkait tentang SKB itu nanti berkaitan dengan bidang apa di formasi yang kita lamar ya. Jadi di sini nanti kita bisa melihat untuk juknis maupun juga materi apa saja yang akan diujikan, ketentuannya seperti apa,
pada pengumuman kelulusan SKD sekaligus nanti terkait tentang hal-hal apa yang perlu dipelajari di SKB itu nanti teman-teman akan bisa lihat yang ada di situ teman-teman. Jadi kita pantau yaitu portal resmi atau website instansi kita masing-masing yang kita lamar ya. Nah tentunya saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus SKD dan semoga di tahun ini menjadi rezekinya untuk lulus dan diangkat CPNS tahun 2024. Kira-kira demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.